Ada kisah Bapak dan Ibu. Ada seorang anak di Mesir ini ya. Seorang anak laki-laki, kemudian umur 11 tahun dia buta. Pertama lahirnya nak buta Ibu. Setelah berumur belasan tahunnya buta. Tetapi alangkah nikmat ketika dia buta tersebut, dia hafal Al-Quran 30 juz. Pertama ketika hendak buta itu Bapak dan Ibu hendak hafal Al-Quran. Nah ketika buta tersebut hafal oleh dia itu 30 juz. Kemudian datang seorang bapak-bapak bertanya, aku tanyanya Pak, wahai anakku, kalau seandainya doa engkau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kira-kira satu permintaanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau Allah agih kabulkan engkau berdoa, Allah kabulkan langsung, apa permintaan engkau? Apa jawaban yang sangat memukau oleh seorang anak tadi Bapak dan Ibu? Wahai Bapak, kalau seandainya aku berdoa Allah kabulkan doaku, permintaanku adalah jangan Allah kembalikan penglihatanku ini. Itu permintaannya Pak. Jangan kembalikan penglihatanku ini. Kenapa demikian? Kata anak tadi, karena mata yang buta ini akan meringankan besok pertanyaan-pertanyaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bisa mencari, pertanyaannya panjang Bapak dan Ibu. Makanya anak tadi, kalau dikabulkan doaku wahai Bapak, jangan kembalikan penglihatanku. Itu yang aku minta, supaya meringankan nanti pertanyaan terhadap anggota tubuh yang aku miliki, yang aku pakai ini. Itu yang kedua. Jadi Bapak dan Ibu, anggota tubuh yang kita pakai ini akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain pernah tangan kita bersedekah, lain pernah kaki kita melangkah kepada masjid, lain pernah tangan kita memberi, lain pernah mata kita melihat kepada kebenaran, lain namun telinga kita mendengar ayat-ayat Allah, lain berapa kali kan yang kita tuh kepala kita tuh sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besok akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga Bapak dan Ibu, yang akan kita pertanggungjawabkan nanti adalah wa man ilmihi madza amilu fi. Ilmumu bagaimana kamu mengamalkan. Orang yang diberikan kelebihan ilmu oleh Allah, untuk apa ilmu itu digunakan? Apakah untuk membodoh-bodohi orang yang awam, atau sebaliknya? Atau dengan dia berilmu sehingga dia buat aturan yang aturan itu menzalimi kepada orang banyak? Besok terhadap ilmu yang mereka miliki akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin berilmu semakin merunduk, pakailah ilmu padi. Bapak dan Ibu sidang jemaah yang dirahmati Allah, yang terakhir yang akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah adalah malihi min aina kasabah wa fina anfaqah. Hartamu kamu dapat dari mana dan kamu belanjakan ke mana? Umur tadi cik pertanyaannya Pak. Iya Pak. Umur kamu dipakai. Jasad cik pertanyaan. Kamu dipakai jasad awak. Kita pergunakan. Ilmu cik pertanyaan. Kamu ilmu itu digunakan. Tetapi kalau masalah harta, besok di akhirat dua pertanyaan kepada awak. Yang pertama adalah hartamu kamu dapat dari mana? Dari mana harta kita dapat Bapak dan Ibu? Lain tak mau ambil hak orang, lain tak korupsi dan lain sebagainya. Kalau itu terjadi, besok akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun harta yang ada pada kita pada hari ini, besok akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah ditanya dari mana dapatnya dan kemana kamu belanjakan harta tersebut, apakah kamu gunakan untuk keperluan agama Allah atau hanya untuk habis berpoya-poya untuk kebahagiaan di dunia saja? Besok akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Bapak dan Ibu yang harus kita pertanggungjawaban di hadapan Allah. Penutup aku sampaikan Bapak dan Ibu, karena kita awal pada bulan Ramadan,
bersihkan hati kita terlebih dahulu. Awal kita Ramadan, Bu, ambo mengingatkan taruh kepada seluruh jamaah. Sebelum kita melangkah lebih jauh, bersihkan hati kita terlebih dahulu. Kenapa demikian, Ustaz? Ramadan, bulan yang suci, akan menyambung dengan orang-orang yang hatinya suci. Jadi Bapak dan Ibu, berahasiakan hati. Dari apa? Yang pertama, kata Nabi, masih ingat Nabi ketika berkhutbah, beliau mengaminkan 3 kali. Setelah selesai khutbah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau mengaminkan? Sebelumnya kami tidak pernah mendengar seperti itu. Kami tidak pernah melihat engkau seperti itu. Kata Rasulullah, aku melihat tapi kamu tidak melihat. Aku mendengar tapi kamu tidak mendengar. Aku mendengar tadi malaikat Jibril berdoa kepada Allah. Kemudian aku aminkan. Apa doa yang pertama? Yang pertama, doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah. Celakalah orang yang bertemu dengan bulan Ramadan tetapi tidak bisa mengampuni dosa-dosa mereka. Lalu bertemu di Ramadan itu, tapi tidak bisa mengampuni dosa mereka. Kenapa? Bisa jadi di bulan Ramadan tidak dia pergunakan dengan semaksimal mungkin bulan Ramadan yang sebulan penuh. Yang kedua, Bapak dan Ibu, celakalah orang yang masih ada kedua orang tuanya, tetapi tidak membuat mereka masuk surga lantaran dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Jadi berahasiakan hati kita Bapak dan Ibu. Kemudian diaminkan yang ketiga, ketika nama Rasulullah disebut, celakalah orang yang ketika nama Rasulullah disebut, dia tidak berselawat kepada mereka. Makanya ketika nama Rasulullah disebut, kita berselawat kepada Rasulullah SAW. Bersihkan hati kita Bapak dan Ibu. Karena hati ini adalah segala kunci untuk ibadah kita kepada Allah ya Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang kotor tidak akan bisa masuk kepada Ramadan, sulit untuk menerima Ramadan. Hati yang bersih akan mudah menerima Ramadan. Bapak Ibu sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ibu, lihat tahu Ibu orang-orang yang hatinya kumuh. Lihat tahu contohnya, ambo agio contohnya. Contoh orang hati nang kumuh itu mudah mencarinya, Bu. Ketika tetangga membalik kipi angin, ini berputar-putar seorang atau orang penyakit hati itu. Tetangga yang membalik dispenser, ini usai nanangin dingin. Ada loh? Ada kecil. Tetangga yang balik motor Bapak, ini yang menjadi knalpot di sekeliling tampilnya pada keluar-keluar. Menunggak 3 bulan, nah kan? Jadi knalpot. Tetangga membalik oto, inilah yang nanya oto Bu. Tetapi nanya oto bulan sakitnya mencari tetangga itu mencari mendapat nikmat membalik oto. Jadi ciri orang yang sakit hati itu adalah tidak senang mendapat orang berlebih, kemudian senang mencari orang yang susah. Ya, sakitnya mencari orang senang dan senang mencari orang sakit, itu penyakit hati. Kalau ada demikian, buang, karena kita masih berada di awal Ramadan. Itulah yang Nabi sampaikan Bapak dan Ibu. Kalau ada salah dan janggal, mohon maaf. Lalu bahasa bio Bapak dan Ibu, kalau ada salah-salahmu tadi, alhamdulillah. Menurut tujuan Bapak dan Ibu, kalau ada kesalahan Bapak-bapak ibu-ibu pada malam ini, Allah ambo maafkan terlebih dahulu. Ustaz, ada juga kesalahan kami kepada Ustaz. Atau Ustaz, ketika ambo sedang berceramah tadi, ibu-ibu maroka, ibu-ibu lalu itu sakit hati ambo. Tapi ambo maafkan terlebih dahulu, Pak. Ambo maafkan, Bu. Yang tak boleh. Ambo maafkan terlebih dahulu. Kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh. Kalau lidah melukai hati, kemana obat nak dicari? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya